Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobrol Sosial. Nyung 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 nyung. Tat 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 tat. Oke, kali ini gua kembali lagi nih sama Ketua Karang Taruna Kelurahan Bukit Duri, Bang Rizky. Ya. Oke. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh harus gitu ya timnya. Harus gitu. Nyung 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 nyung. Tat 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 tat. Mantap. Bang, buka masker ya. Siap. Biar enakan kita ngobrolnya ya kan. Biar Kita kan juga udah jaga jarak, tinggal pakai hand sanitizer. hand sanitizer. Buka masker. Tadi gua termogan di bawah 36,5. 36. Lo berapa, Bang? Gua 32. 32. Karena di sini masih tanggal-tanggal enak nih, masih tanggal muda, jadi masih adem pikiran nih kan. Iya. Tanggal tua berarti di atas 45 ya? Tanggal tua pecah kan moga nih. Oke, Pak Rizky. Kemarin kan kita udah ngobrol masalah kesenjangan sosial sama perkenalannya Abang nih, ya kan, yang baru naik jadi Ketua Karang Taruna nih. Nah, nih saya nih pengen nanya lagi nih, Bang. Kalau kemarin kita ngobrolnya singkat, ya kan? Nah, sekarang nih agak lama dikit ya, nggak apa-apa ya? Siap. Oke. Gue pengen nanya ini nih, Bang. Intinya di Karang Taruna nih, pasukan-pasukannya Abang, itu ada divisi apa aja sih, Bang? Di Karang Taruna Kelurahan Bukit Duri? Kalau untuk divisi pertama ada Parekraf. Parekraf itu pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang kemarin udah Yang kemarin tuh prolegnasnya lah kasarnya. Nah. Ini. Yang kedua ada ini paling panjang nih. Apa tuh? Hubungan masyarakat, media, komunikasi dan informasi digital. HMM Kominfo. HMM Kominfo. Ya, ini buat pencitraan Karang Taruna lah kasarnya. Di medsos itu ya, di dunia maya itu. Gitu. Oke. Yang ketiga ada divisi penting juga nih, divisi kaderisasi dan keorganisasian KKO. KKO, kayak nama jalan. Iya, benar. Buat ngerekrut nih anggota-anggota yang baru kayak gitu. Terus di satu lagi ada masih lagi sih, divisi pendidikan dan kerohanian. Pendidikan dan kerohanian. Terus ada divisinya juga paling banyak juga, divisi sosial, penanggulangan bencana dan lingkungan hidup. Divisi sosial, penanggulangan bencana dan lingkungan hidup. Ya, jadi satu. Jadi satu. Yang satu lagi terakhir ada divisi pemuda dan olahraga. Oke. Berarti ada sekitar 6 ya? Iya, betul. 6 divisi ya. Oke, Bang, di setiap divisi itu dia ada programnya masing-masing nggak sih di setiap entah nanti setiap minggu ataupun nanti setiap berapa bulan sekali bikin program? Kalau program mereka sudah menyusun pas rapat kerja waktu itu, mereka sudah mengajukan program-program yang akan dilaksanakan untuk tahun 2021. Saya selalu berpesan bahwa cukuplah satu divisi itu mempunyai satu program. Karena kalau banyak-banyak program juga menjadi beban juga kan buat divisi tersebut. Makanya kayak misalnya di Parekraf sendiri tahun ini diprioritaskan bagaimana caranya membuat formula agar bisa setidaknya membantu penanggulangan pemulihan ekonomi khususnya pemuda di Bukit Duri. Dan alhamdulillah sudah berjalan, dikoordinirlah teman-teman yang punya usaha di Karang Taruna awalnya, terus pemuda-pemuda lainnya juga. Dan nantinya insya Allah akan turun juga ke warga-warganya punya UMKM, kita akan koordinir, nanti kita akan membuat suatu market suatu pasar di mana nanti teman-teman semua dari Bukit Duri, dari Tebet semua bisa akses dan bisa beli produk-produk kita kayak gitu. Yang kedua di HMM, nah ini nih yang selalu ikut saya nih HMM nih, karena memang divisi ini merupakan kasarnya kalau di tubuh itu bagiannya ginjal nih yang paling capek nih, karena hati, jantung semua pasti butuh ginjal ini buat ngalirin darah kan. Nah makanya setiap saya kemana pun saya berusukan dari pagi, siang, sore itu selalu ada sama saya untuk meliput semua kegiatan-kegiatannya. Karena buat saya sebagus apapun program dan sebanyak apapun program yang sudah dijalankan, tapi kalau tidak diekspos ke media itu mereka sekarang ini nih sama aja kayak kita nggak ngelakuin apa-apa gitu. Karena kan zaman sekarang apa-apa udah serba digital kan, sudah serba media. Terus yang ketiga ada divisi kaderisasi dan keorganisasian. Mereka itu punya program namanya KTBKD 3M. KTBKD 3M artinya Karang Taruna Bukit Duri 3 mingguan. Karang Taruna Bukit Duri 3 mingguan. Itu 3 mingguan ngapain? Silaturahmi ke unit-unit. Kita punya 12 RW, kita bikin formula bahwa 3 minggu sekali kita datengin 1 unit gitu. Dalam 3 minggu sekali berarti 1 unit yang didatengin. Makanya
kalau bahasa kerennya itu reses lah, resep Apa tuh? aspirasi. Resep aspirasi. Aspirasi. Cakep loh, resep aspirasi. Iya, jadi jangan reses itu bukan anggota dewan aja yang bisa ngelakuin, kita pun bisa benar. gitu. Jadi program reses aja yang gampang ya, K3 susah dah kan. Belibet. Resesnya itu kita nampung aspirasi teman-teman unit, apa yang mereka mau laksanakan, apa kendalanya dan apa kebutuhannya, itu kita catat biasanya di notulen. Nanti untuk 6 bulan ke depannya atau di tahun anggaran berikutnya akan kita anggarkan untuk itu. Berarti menampung aspirasi teman-teman unit deh yang mungkin ada kendala di wilayah masing-masing ya. Betul. Apapun itu, reses itu mereka itu kadang-kadang nggak hanya berupa uang dan barang, Bang. Jadi mereka kadang-kadang minta tolong, ada yang RW-nya nggak akur sama Karang Tarunanya, minta tolonglah diakurkan. Ada beberapa hal yang memang Karang Tarunanya dimusuhin sama wilayah tersebut. Kita bangun citranya lagi seperti itu. Terus juga ada divisi pendidikan dan kerohanian. Alhamdulillah kalau untuk pendidikannya sendiri kita punya namanya program Aula Pintar, di mana pas lagi PJJ kayak gini kita memfasilitasi anak-anak SD sampai SMP untuk melaksanakan PJJ. Kita jadi kasih mentornya itu dari anak-anak Karang Taruna sendiri, dan fasilitasnya berupa wifi dan meja belajar. Kalau di RW 4 itu wifi-nya itu difasilitasi oleh ketua unitnya. Ketua unitnya langsung? Ketua unit RW 4, ya. Kalau untuk di RW 11, alhamdulillah sudah ada Jaki, Jak Wifi. Wifi. Ya. Dikira saya Jaki orang depan. Bukan. Jak Wifi maksudnya. Oh, Jak Wifi. Iya, sekarang lagi Jak mulu sih. Oh, lagi Jak, berarti depannya ada Jakartanya ya? Iya, benar. Oke, Bang. Siap. Terus masih ada lagi, Bang. Apa lagi sampai pendidikan kan? Oh iya, sekarang kerohaniannya kemarin udah ngelakuin pesantren kilat dan bagi-bagi takjil di bulan suci Ramadan seperti itu. Terus juga di divisi sosial, penanggulangan bencana dan lingkungan hidup, mereka sedang fokus kemarin itu membantu-bantu korban-korban bencana seperti kebakaran yang lagi banyak tuh kemarin tuh. Iya, sebulan terakhir kemarin banyak banget kebakaran. Alhamdulillah mereka bisa ikut serta dalam membantu, setidaknya hadir dan ya hasil kecrekan teman-teman sendiri lah, karena kan semua berawal dari kita dulu kan, baru orang lain. Semua berawal dari dompet kita karena kita sosial. Betul. Iya, jadi memang banyak banget yang ngomong gini, kita kan udahlah kita sumbang tenaga aja, duit kita cari aja di gimana caranya uang itu bisa datang kalau nggak ada yang mancing. Betul. Gitu maksudnya. Makanya saya berkegiatan, bukannya saya sombong gimana, pasti saya selalu duluan untuk mengeluarkan kocek pribadi dan biar dicontoh sama teman-teman. Karena kalau saya cuman ngomong atau keluarin kebijakan tanpa saya melakukannya dulu, itu sia-sia kalau buat saya. Jadi harus kerja nyatanya dulu gitu. Kita kerja nyata dulu. Nah, ini divisi paling asik nih kalau dibilang nih. Divisi apa itu? Pemuda dan olahraga. Pemuda dan olahraga, benar. Saya kemarin sudah bersurat kepada kepala divisi untuk menyelenggarakan fun futsal untuk pengurus Karang Taruna Kelurahan plus pemuda-pemuda yang ada di Bukit Duri yang mau bergabung dalam fun futsal itu. Jadi kan buat kita belum ada halal bihalal nih dari kemarin, makanya untuk bikin refreshing aja. Dari kemarin kita udah ngurusin permasalahan sosial yang ada, perekonomian yang ada. Kayak kemarin juga permasalahan tentang vaksinasi, gitu-gitu. Kita udah, mungkin teman-teman pengen refreshing juga, kalau kita untuk keluar kota kan belum memungkinkan seperti itu, dan anggarannya juga sayang. Makanya saya juga berpesan bahwa fun futsal ini kalau bisa sesuai prokes. Jadi jangan banyak-banyak. Saya minta maksimal itu 25 orang dalam kegiatan itu, dan saya minta lapangannya itu yang memang kapasitasnya itu 100 orang untuk di lapangannya. Berarti lapangan gede apa lapangan? Lapangan futsal. Futsal. Tapi banyak lapangan futsal yang ada benchnya, maksudnya bisa mematuhi prokes yang ada kayak gitu. Kita juga nggak mau dengan adanya kegiatan yang positif seperti ini malah menimbulkan klaster baru, klaster futsal kayak gitu, Bang. Pikiran saya dibilang di lapangan gede, kita juga akan nyewa ke ABC. Wah sih, boncos kita. Anggaran Karang Taruna aja cuma berapa kali main sepak bola itu habis udah. Ya kali aja namanya kita jalan ke Selandung Batu tiba-tiba kejedot keluar darah. Wah iya. Bener emang keluar darah kan? Iya. Bukan keluar duit. Gue nungguin aja, dikirain kata-kata emas gitu kan. Oke Bang, jadi di divisi-divisi nih ada nggak sih kadang-kadang nih
antara anggota ataupun kepala divisi nih yang kadang-kadang suka berbenturan nih sama abang nih. Dan gimana nih responnya abang untuk menanggapi hal kayak gitu tuh sebagai ketua ya? Kalau buat saya sih kalem aja, santai aja. Keep Biar calm. gimana pun juga mau mereka apa namanya A B C D E F G, kalau saya bilang H ya udah H, orang tanda tangan saya kok. Kayak gitu. Jadi tidak ada visi misi kepala divisi, yang ada visi misi ketua Karangtaruna Purworejo Bukitduri yang sudah dicanangkan pada saat pembukaan seperti itu, yang harus kita jalankan. Makanya saya tahun ini fokus semua ke permasalahan ekonomi. Tahun depan kita lihat menyesuaikan dengan pemerintah nih. Nanti kan pasti kan tiap tahun kita rapat kerja kan. Betul. Kita nanti evaluasi apakah pemulihan ekonomi tahun ini sudah mencapai target yang kita inginkan pada saat rapat kerja atau belum, seperti itu. Walaupun memang belum, kita harus kejar lah kasarnya. Setidaknya mendekati, kalau misalnya tidak sampai menyamai, setidaknya mendekati. Karena kan biar kayak gitu sama aja janji kampanye, janji adalah hutang. Betul. 80% lah minimal udah harus keluar ya. 80%. Oke, nih Bang Rizky. Gue mau nanya sama Bang Rizky nih. Bang, ini kan yang gue lihat nih, yang kalau gue lihat stylist lu nih, dari masa stylist ya. Ya kalau gue kan kadang-kadang pakai jaket ya kan. Kalau ada acara Karangtaruna gue tetap pakai uniformnya ya kan. Ini yang gue lihat lu pakai jas mulu Bang. Jas di rumah banyak. Kebetulan gue emang koleksi jas, Bang. Oh, koleksi jas. Gue mau hapus stigma masyarakat Indonesia yang bahwa jas itu dipakai buat kondangan sama wisuda doang. Padahal buat hari-hari biasa jas itu bisa dipakai. Kayak gitu. Apa namanya, bisa untuk main, nongkrong tuh sebenarnya bisa, asal kita bisa paduinnya nih. Kayak sekarang nih kayak buat nongkrong bisa nih. Kayak buat nongkrong bisa. Iya, buat nongkrong bisa nih, kayak ke kafe, tapi jangan juga kayak ke angkringan, ke warkop. Ini nih kita diketawain kayak gitu. Terus juga memang saya sangat mengedepankan penampilan, karena orang bakal menilai itu suatu salah satunya kan dari penampilan dulu. Dilihat dulu nih, kalau misalnya kita mau berbicara sama orang, pasti yang pertama dilihat kan bukannya otaknya, tapi penampilan dulu. Kalau misalnya penampilan compang-camping, orang udah ngeremehin. Tapi kalau misalnya kita berpenampilan baik, walaupun kita pengetahuannya kurang, seenggaknya kita udah bisa nge-kick orang itu biar nggak nanya, biar nggak nanya yang macem-macem gitu. Betul. Terus juga saya juga kenapa pakai kemeja, ada yang bilang gini, itu tuh ketua Karangtaruna, dulu saya sekretaris Karangtaruna Kelurahan tuh, Bukitduri itu gayanya kayak Jokowi pakai kemeja putih mulu. Dan sekarang kemejanya Karangtaruna apa? Warnanya putih. Nah ya udah, sebelum mereka pakai, saya udah pakai duluan. Seperti itu. Dan memang buat saya, jangankan di di organisasi ya, kayak misalnya saya di pinggir lapangan, saya notabene juga pelatih futsal, Bang. Oh iya. Kalau lo boleh lihat Instagram gue setiap kegiatan atau pertandingan futsal itu pasti gue pakai jas warna hitam. Ada jas khususnya buat tim futsal gue. Itu buat ngejatuhin mental lawan juga, Bang. Jadi gue ngambil di situ. Kalau kata Hotman Paris, tunjukin lah diri lo siapa dengan penampilan dulu. Kalau misalnya lo otak belum sanggup, dari penampilan dulu. Karena orang bakal jiper. Gitu. Ya. Jadi sebelum orang nanya lo siapa, lo harus nanya lo siapa gitu. Berarti kita harus ngomong di kaca. Lo siapa? Iya kayak gitu. Tapi kembali juga, maksudnya kalau dengan penampilan sudah rapi, ya semua pendidikan semua tuh harus mumpuni gitu. Seenggaknya kita udah tahu lawan mau bukan lawan sih, orang mau ngomong apa ke kita, seenggaknya kita bisa jawab. Dan jangan pernah menjawab apapun yang memang bukan kapasitas lu. Betul. Iya. Karena saya nggak malu kalau misalnya teman-teman misalnya nanya tentang tentang satu hal yang saya memang bukan kapasitas saya bilang saya tidak bisa menjawabnya karena bukan kapasitas saya untuk menjawab itu. Nanti saya akan mempelajari dulu dan menanyakan langsung kepada yang ahlinya gitu. Karena kalau kita ngomong, kita keserempet aja, itu bakal bisa, kalau misalnya orang itu jadi dasar omongan itu tuh bisa jadi dosa turunan. Netizen. Iya. Kalau bahasa sekarang mah netizen paling rame. Bener. Itu sih, Bang. Bang Rizky nih, emang yang kalau gue lihat tuh di Instagram itu dia pernah dapat sertifikat kepelatihan dari PSSI. Iya, betul. Itu di lapangan besar apa futsal? Itu futsal. Futsal ya? Gue emang fokusnya di futsal. Karena futsal itu perkembangannya sangat pesat yang gue lihat. Makanya kalau dibilang lo ngelatih futsal sama ngelatih sepak bola, itu lo ngelatih sepak bola sehari aja tuh satu aja udah ngos-ngosan. Tapi kalau ngelatih futsal, lo sehari bisa dapat 3 kali latih. Karena gue pun ngalamin sendiri, Bang. Gue itu seminggu itu 8 tim, Bang.
seminggu 8 tim. Iya, berarti kan ada minus 1 hari nih. Minus 1 hari. Iya, kurang 1 hari nih, kelebihan 1 hari lah kasarnya. Gimana caranya? Jadi tuh gue hari Minggu itu ngelatih di Depok paginya itu dari jam 9 sampai jam 12 itu gue ngelatih di Depok. Itu gue lanjut jam 2 bang, ngelatih lagi di 79 bang. Itu sore tuh biasa tuh. Kadang gue padetin di Sabtu karena gue waktu itu megang putra putri bang. Kalau misalnya digabung itu waktunya juga susah bang untuk apa namanya, untuk materinya. Dan memang kalau di futsal sendiri, ini nggak apa-apa nih jadi bahas futsal nih. Nggak apa-apa, Iya. namanya kan kita kan ngobrol. Kalau di futsal sendiri gue memang fokusnya tuh ke futsal putri bang, karena gue di situ ngeliat tantangan yang luar biasa bang. Karena memang waktu gue ambil penataran kursus yang level nasional itu untuk di futsal level PSSI level nasional itu dari 40 pelatih itu cuma 2 orang bang yang ngurusin futsal putri bang. Gue sama satu lagi gue lupa deh tuh dari Jakarta Timur bang. Tuh Futsal putri itu ya. putri bang, karena memang gimana ya, menantang lah kasar. Kalau putra SMA apalagi SMP-nya pasti dia ikut futsal kan, dia ikut futsal kan. SD-nya pasti dia punya bakat main di gang lah atau main di lapangan. Kalau cewek yang biasanya dia dulu SD mainnya boneka masak-masakan, SMP-nya dia eskulnya palingan kir atau nari, ketika SMA gue tantang untuk bermain futsal, itu suatu tantangan bang. Dari jarak pertama latihan ke passing aja bang, baru bisa passing, itu pun masih mencong-mencong, itu 2 bulan bang. Dari latihan Pertama kali pertemuan sampai 2 bulan kemudian itu baru bisa passing. Passing itu yang masih oper-operan ya. Iya, oper-operan itu 2 bulan bang. Nanti setelah itu evaluasi, biasanya kita seminggu itu gamenya passing doang bang. Passing sampai kalau cewek tuh dia nggak mikirin apa namanya, nggak mikirin masalah strategi, yang penting asik-asikin dia aja. Ada bola, uber aja semuanya. Iya, uber. Pelan-pelan sih memang akhirnya dari 2 bulan itu, sejak dia bisa passing, naik lagi 2 bulan, setiap 2 bulan bang, sampai benar baru bisa ke strategi itu ya sekitar 8 sampai 10 bulan lah. Baru kayak gitu, baru kita bisa ikut turnamen, dan alhamdulillah 1, 2, 3 kita udah ngalamin lah juara. Alhamdulillah berarti ya, selama Iya. dipegang ya. Oke, bang, nih gue mau nanya satu hal nih. Apa itu? Abang kan di Karang Taruna, iya waktunya juga padat, ya kan? Karena juga kemarin kan sempat bilang karena kepengurusan kota juga kan. Terus yang kedua di wilayah pun jadi ketua. Terus yang ketiga juga ngelatih futsal nih. Gue mau nanya gini bang, gimana sih bang cara ngebagi waktu antara keluarga, ya, sama kedemanan abang nih? Kalau untuk futsal nih, pandemi gue ngekat 4 tim, dan memang yang 2 timnya itu udah putus kontrak, jadi gue tinggal 2 nih. Tinggal 2 doang sekarang berarti megang? Yang satu tapi lagi libur nih, SMA MPI lagi libur nih. Yang masih bertahan SMA 79, dan itu pun masih daring. Pakai Zoom kayak orang bego ngelatihnya. Suruh latihan syuting, digaprak kameranya. Jadi gue serba bingung, tapi ya udahlah, ikutin pemerintah kan, protokol kesehatan, ya udah kita ikutin aja. Dan sekarang emang lagi diliburin karena lagi zamannya PPDB. Lagi PPDB nih. Jadi kita libur tuh 2 bulan nih. Makanya udah lo kalau mau explore gua nih dari saya dah 2 bulan ini. Soalnya kedepannya gua pasti sibuk lagi. Padat lagi tuh ya. Kayak gitu. Berarti Kayak keluarga palingan Sabtu Minggu ya, kadang undangan dari unit, ada kegiatan pasti Sabtu Minggu. Iya, makanya gue pusing. Makanya gue jujur, gue punya sekretaris pribadi yang cuman buat ngatur jadwal doang. Oh ada tuh ya? Ada. Bukan main. Karena memang kalau misalnya kita nggak punya orang manage, kita kan kadang suka lupa tuh bener. harus masukinnya. Jadi kadang-kadang ngecewain orang gitu. Kalau kita punya orang yang memang dikhususkan untuk ngatur jadwal kita, kan kita tinggal besok apa nih acaranya nih kan, bla 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 bla. Ini ada di satu, nggak perlu lah, bisa didisposisiin. Jadi kan bisa milih-milih di situ. Jadi teman-teman di bawah juga bisa ikut juga gitu. Kayak sekretaris aja sekarang saya lagi tugasin keluar terus. Si Renol tuh tugasin keluar terus, karena kalau saya juga keteran. Bener. Capek banget. Urusan dalam kelimpahan juga urusan luar ya. Iya. Jadi emang mesti dibagi-bagi. Makanya di Karang Taruna Bukit Duri saat ini saya sangat mengedepankan birokrasi bang. Walaupun memang kata orang-orang tuh
alah persetan lah birokrasi, Betul. malah bikin persulit lah. Benar. Tapi ada baiknya gini, birokrasi itu kita gunakan untuk menjaga wibawa teman-teman yang ada. Buat apa ada wakil, ada sekretaris, kalau misalnya semuanya langsung ke saya, jadi mereka nggak kepake, buat apa? Nama dalam laci ya. Iya, Bilangnya. benar. Biar mereka juga bisa berkembang Betul. gitu. Oke. Gitu, Bang. Ini yang terakhir Bang. Siap. Gua nanya. Harapan ke depan Bang untuk teman-teman Karang Taruna nih Bukit Duri. Ya makin kompak, makin solid, dan gue ingetin banget jangan ada yang overlapping. Jadi karena masih banyak banget teman-teman di sini yang tugasnya bukan itu tapi nyaplok gitu loh. Jadi iya. bikin pusing sendiri akhirnya kan. Menurut ketua, gue keteteran, salah sendiri, bukan tugas lo ambil. Kayak gitu. Berarti emang udah dibagi porsinya Dibagi posisi masing-masing, masing-masing. tolong dimakan, jangan Iya. ngambil porsi orang lain. Karena buat saya setiap program itu kalau saya cuma lihat send doang nih, maksudnya program ada, terbuat, dikirim, tapi tanpa bisa di-deliver atau dinikmati sama masyarakat itu saya paling marah banget itu. Makanya saya bilang sama divisi juga, sama unit juga, ketika nanti ada program dari kantor kelurahan, udah kita serahkan dan kita ada supportnya, apalagi selesai reses nih kita ada support, kita bakal cek ke lapangan, apakah dijalankan atau tidak. Kayak gitu Bang. Karena gue emang, kalau teman-teman bilang, gue tuh gila kerja dan gila berusukan. Gue kalau berusukan diem-diem aja Bang, diem-diem kadang datang nih naik motor atau naik sepeda nih, set harusnya di tempat ini misalnya ada kegiatan di minggu ini nih, foto nih kosong cekrek, udah nanti evaluasi baru dah di dalam forum kayak gitu. Kadang-kadang gue memang kalau ngomelin orang atau komplain sama orang itu nggak di grup Bang, gue langsung PC orang karena juga harus menjaga wibawanya. Tapi kalau masih sekedar ada omongan atau misalnya kesulitan memang karena pesertanya kita memaklumkan, karena memang kembali lagi di Bukit Duri kan Iya, SDM memang. SDM-nya juga parah banget. Ada beberapa unit malah yang isinya cuma ketuanya doang, gitu-gitu. Tapi saya seneng karena mereka mau bertahan di organisasi ini, kayak gitu. Nggak ada yang sindiran ini. Nggak ada lah. Kita kan ngobrol biasa. Iya. Karena memang pola apa ya kasarnya. Saya tuh tegas sama orangnya. Boleh lah kasarnya kalau misalnya di luar organisasi atau di luar kerjaan tuh santai-santai aja gitu, canda-canda. Tapi kalau misalnya memang udah ada tugas belum diselesaikan, Kerjain dulu tugas, selesai tugas baru boleh main. Biar kurus begini bisa motek orang Bang. Waduh. Motek jabatannya tapi. Motek jabatan nih. Dan saya motek apa nih ya? Enggak lah. Jangan kena UITE nih. Jangan nih. Oke Bang, terima kasih banyak nih. Hmm. Ya, kemarin kita udah ngobrol, sekarang udah ngobrol lagi. Udah alhamdulillah lah, berarti saya udah agak-agakan nih. Nanya tentang Bang Rizky Iya, sama Bang. kerjaannya. Teman-teman jangan lupa ya. Nih saya ingetin lagi nih, teman-teman jangan lupa tetap pantengin Ngops. Jangan lupa subscribe, komen sama like. Itu yang jangan lupain ya. Saya kira cukup di sini dulu. Gue boleh minta saran nggak sama orang-orang nih? Boleh minta saran Apaan? nggak? Boleh kan nih? Kepotong nih jadinya. Coba, nggak apa-apa. Iya. Ini bakal di-share di YouTube ya? Ini masa bisa di YouTube ya? dong. YouTube ya, Percuma kaca ya? Kaca. Iya, kaca. Gue minta di komen itu tuh jangan cuma hanya hahaha gitu, tapi gue minta saran dan pertanyaan yang pengen lo tanya nih Nah, bener. tentang Karang Bukit Duri. Itu bakal gue mungkin nanti bikin sesi tanya jawab aja gitu kalau Q&A. Iya, Oh, Q&A. tapi biar divisi-divisi terkait yang jawab. Misalnya nanti ada pertanyaan tentang UMKM, biar kepala divisinya yang nongol kayak gitu. Jadi jangan gue mulu nih. Ya ini terakhir nih gue nih dateng nih ya. Terakhir kali undang lagi. Iya. Buat tutup ini. Gue punya SK-nya nih. Iya. Oke, gitu aja sih kalau dari gue. Oke, siap. Oke, jangan lupa ya. Tuh kalau kata Bang Rizky sarannya tolong didengerin. Oke. Sampai sini di Ngops, jangan lupa saya ingetin lagi dah. Ya sih. Like, comment, dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak. Minum dulu kita ya. Minum dulu, kita udah ngobrol banyak banget. Kalau setiap ini kan Haus. minum ya. Minum. Besok ada makanannya, Bang.